Halo, halo, halo. Halo. Kembali lagi di Ruang Ngobrol di Minggu pagi. Jadwalnya Tokusatsu. Kali ini kita akan membahas terakhir kita bahas S ya. S Kita bahas terakhir. S. Udah cukup lama nggak Udah ngobrolin cukup lama Ultraman lagi? Ultraman lagi. Karena memang jadwalnya kan di sela-sela ya Ultraman Ya. sama Kamen Rider sama Metal Heroes Yes. sama mungkin Under Tokusatsu. Kali ini kita akan bahas Taro, urut kan. Ya, Ultraman Taro. Ultraman Taro. Ini salah satu Ultraman yang buatku pas ketika aku kecil aku suka nontonnya. Bayang di SCTV? Dan awalnya sering kebalik sama Leo. Karena merah juga. Merah tanduk. Tanduk. Nah, Ya. walaupun setelah aku agak dewasa itu bedanya di sini. Ya nggak tanduk banget sih Leo, tapi memang mirip. Leo Matanya sama-sama flat. Matanya sama-sama flat. Nah, dan sama-sama banyak dikunjungi oleh Ultraman lain. Ya. Dan yang menariknya adalah Ultraman Taro ini adalah judul serial kelima dengan lagu pembuka Ultraman Number 6. Oh gitu. Iya kan? Oh, iya, serial Zofi. kelima. Zofi. Karena ada Zofi. Emang geblek aja Suburaya. Ya itu kan kalau ngomongin Kamen Rider sama aja kayak Ichigo Nigo kan. Ya, judul ketiganya Fitri loh. Kok udah 3 padahal judul keduanya Fitri tapi Kamen Rider ketiga gitu ya. Habis itu ketambahan Riderman lagi. Tambah chaos lagi. 7 serial berisi 10 Kamen Rider. Nah, ini kurang lebih sama juga, tapi lagu openingnya memang melegenda, Ultraman Number 6 gitu. Ngambil rasa yang bukan berbeda ya, lebih ringan lagi daripada Ultraman Ace yang sebelumnya. Ini tuh benar-benar Ultraman komedi. Iya. Bukan parodi tapi komedi. Bukan parodi. Komedi. Makanya aku dulu tuh agak bingung sama Leo itu kan yang dark ya. Ya, Nanti serius. kita bahas jadi Leo. Serius. Cukup dark. Nah, Taro itu komedi. Komedi. Bahkan Riz di SCTV, nggak tahu SCTV ya? SCTV, cari aja di YouTube-nya ada apa enggak, aku juga nggak tahu, tapi dubbingnya itu mostly dari pemerannya itu pakai bahasa Indonesia logat Jawa Timur. Aku nggak inget sama Beneran. sekali soal itu. Aku juga bingung. Aku sama sekali nggak inget soal itu. Kok Taro gitu. Jadi ya aku orang Jawa Timur ya. Iya, Soalnya yang bisa mengenek itu kan harusnya aku. Tapi aku nggak inget sama sekali. Tapi memang ini bukan pakai bahasa Jawa ya, tapi logatnya aja gitu. Jadi memang mungkin lebih tepatnya Surabayaan lah. Gitu. Jadi aku tuh ngerasa agak aneh tapi nggak punya keresahan untuk protes gitu karena masih kecil kan. Masih kecil gitu. Jadi ya udahlah gitu. Tapi menyenangkan, serial Ultraman Leo itu menyenangkan. Taro menyenangkan karena untuk pertama kalinya kalau nggak salah muncul Ultra HH. Ya, Ultra HH. Ultra Cici itu pertama kali muncul di mana? Di sebelumnya Ace. Di S ya? Di Ace tuh Ultra Cici muncul. Yes. Taro ini adalah anak. Dia tuh pangeran, putra mahkota di M78. M78. M150. Itu minuman. M78 dan karenanya dia punya tanduk kayak bapaknya. Nah, kemudian ibunya baru muncul di Taro ini. Yes, itu. Awal ketika kecil awal pertama kali aku, ada ibu Ultra. Ada bapak. Aku lupa dulu bapak Ultra, ayah Ultra sama ibu Ultra. Iya, ibu Ultra. Itu tuh aku langsung, ini gimana? itu insting pertama ketika aku kecil nonton mereka itu, ini gimana maksudnya? Nah, lompat sedikit kita pembahasannya bahwa Taro ini kan tayang tahun 1973 di Jepangnya. Indonesianya aku lupa di SCTV tahun berapa, tapi 90-an aku udah lahir. Yang jelas 90-an. Tapi di tahun 1984 Riz kalau nggak salah itu muncul film videonya tentang home video ya. Home videonya si Ultraman Taro ini. Jadi Taronya dari kecil. Iya, ada ini. Ada ini. Gitu, aku googling tadi. Nah, jadi nggak tahu kenapa dibuat dari dunia. Nah, itu dia. Dibuat lebih dari 10 tahun kemudian setelah Ultraman dan ini Taro aneh tayang. Iya, dan aku tuh nontonnya itu dulu ya, karena nyewa video, temanku nyewa itu, wah ini bagus, ada Ultraman kecil segala macam. Pada saat aku menjelang SMP mungkin baru tayang di SCTV. Loh, ini kan yang aku tonton dulu. Oh, ternyata cara dia dapat kekuatan tuh begitu. Padahal yang aku tonton itu
timelinenya prequelnya. Iya, padahal produksinya itu setelah serialnya. Dan secara kualitas lebih bagus lebih kan. bagus jelas. Nggak ada orangnya. Nggak ada Ultraman aja. Yang membuat aku jujur aja, aku tuh suka sama Taro simply karena desain. Ya, bagus sih. Dan bagus. Merah kan. Iya. Dia Taro tuh hadir di masa aku sudah mengenal Power Rangers kayaknya ya. Harusnya iya. Harusnya. Jadi merah itu kan sesuatu ya. Betul. Merah itu kan merah bubuk. Jadi walaupun mungkin kalau kamu juga ada di usiaku pada saat Ultra Seven. Tidak dong, saya tidak di usia Seven. Misalnya ada di usiaku pas nonton Ultra Seven juga nggak sebegitu yang mengidolakan karena Seven itu kan kayak botak, Riz. Iya. Jadi iya kan. Kalau Taro itu kan keren banget. Tengahnya juga terus, ada gitu. Yang aku ingat itu ada jurus-jurusnya yang berkaitan dengan api. Iya. Api, power bomb. Power bomb tuh. Ultra dynamite. Dan itu karena sebelumnya itu yang kemudian yang ditonton itu adalah gini ya, Ultraman itu kan detektif gini. Dia nggak gitu. Taro tuh gini apa nabrak musuhnya itu iya setelah itu jurus aku nggak tahu episode berapa tapi Storium Cousin-nya dia kan gini nih. Beda. Ini. Aneh sih itu. Aneh, tapi ya namanya anak muda. Bebas dong. Bebas. Gitu. Tapi Mas, yang aku tidak ingat sama sekali soal Taro itu adalah villain-nya. Oh ya. Sama sekali gak ingat aku. Ya. Aku tuh masih bisa inget apa namanya. Paling nggak arc-nya ya. Arc enemy-nya. Leo tuh aku masih bisa inget. Tapi Taro itu aku beneran, ini musuhnya. Aku gak sama sekali gak keregister di ingatanku sampai sekarang. Ya. Dan aku belum nonton ulang Taro ya. Jadi aku tidak bisa. Emang ini raw experience-ku soal Taro. Yang ku ingat soal Taro itu adalah desainnya. Betul. Keren, jurus-jurusnya keren. Betul. Komedik itu tadi. Bahkan monsternya pun dibuat komedi. Iya, Po. Iya, karena ada satu monsternya Ultraman Taro itu namanya Piccolo. Piccolo itu boneka kayu pembuat kue mochi. Jadi sama Taro dibikinin mochi itu kan dibuatnya dari ember kayu ya. Terus dipukul-pukul gitu loh. Nah, monsternya dimasukin situ sama Taro diinjek-injek, dia pakai palu dulu. Terus dari saluran tempat mochi keluar tuh monsternya jadi kecil. Gitu. Jadi ya aneh dan banyak lagi monster-monster lainnya yang dikalahkan dengan cara komedik. Kocak ya. Padahal Zofi itu muncul di Taro dan Zofi mati. Musuhnya aku lupa namanya apa, tapi ini burung. Sorry ya teman-teman, burung. Tapi di kanan kiri paruhnya tuh kayak ada buah zakar. Cari aja, di YouTube ada. Gitu. Emang kampret kok memang. Nah, Zofi mati di situ. Aku tak nge-search. Mati di situ, ditolongin Ultra Mother ditolongin, terus Zofi jadi hidup lagi gitu. Aku lupa Zofi itu ngasih senjata atau enggak ya. Kayaknya ngasih Birdon. Iya kan? Birdon namanya. Nah, itu dia. Iya kan? Kurang ajar sekali memang. Nah, itu mati, Zofi di situ mati. Itu episodenya bersambung juga. Ada beberapa yang bersambung juga. Ultra lainnya ya muncul juga. Tapi yang itu dia. Tapi yang asik sebenarnya konsepnya asik, tapi sebagai anak kecil pada saat dulu nonton episode terakhirnya aku nggak terima karena Kotaro itu bilang ke anak kecil bahwa ini sekarang saatnya kita nunjukin pada dunia, pada monster kalau manusia tuh bisa menang lawan monster tanpa berubah jadi Ultraman. Akhirnya perubahan wujudnya ini badge-nya ini sama dia dikembaliin ke M78 atau apa. Dia ngalahin musuh terakhirnya yang bentuknya kayak Ultraman juga itu dengan cara ditembak kilang minyaknya nyemprot ke tubuh musuhnya terus dibakar. Nah itu selesai. Nah musuh terakhirnya Taro ini kan yang kemudian di mangganya dijadiin cewek, Riz. Nah itu siapa sih namanya? Itu. Lupa aku. Nah itu. M lah pokoknya. Aku lupa. Depannya M. Aku lupa. Tapi itu bukan jadi bukan Mephilas. Mephilas ada di Taro. Mephilas ada di Taro tapi bukan. Ya, aku ngerti aku itu tahu. Nah itu musuh terakhirnya Taro gitu. Jadi. Tapi maksudku praktek episode terakhir tuh kemudian manusia yang membuktikan itu kan ya ada di mana-mana ya. Pada akhirnya tuh pada akhirnya tuh jadi trop Ultraman. Makanya aku bilang aku menerima tapi pada saat kecil kan enggak dong, sama aku juga. Gitu. Kalau aku yang paling gue inget tuh Ultraman 80. Endingnya kan dibekuin itu. Iya. Nah itu aku, Ultraman 80 itu bahkan endingnya nggak kayak ending, tapi nanti kita bahas. Aku
Tapi itu adalah hal umum. Iya. Seingatku kita udah pernah ngomong Seven gitu juga kan ya. Seven itu enggak sih. Seven itu ngelawan monster, tapi ya kita tuh tahu itu monster terakhir karena itu episode terakhir aja. Habis kita nggak ngerti apa-apa. Taro itu hal yang nggak aku suka juga. Jadi ada sebenarnya kalau dipikir banyak hal yang nggak aku suka. Desain pasukannya jelek. Jelek banget. Pesawat-pesawatnya jelek. Ya ampun. Jelek sekali. Helmnya. Astaga. Jeep-jeepnya, mobil-mobilnya mereka tuh ya ampun, ini desainnya gimana. Tapi anak kecil suka ya. Anak kecil dengan aku dulu nggak suka, Mas. Ya, mungkin aku dulu nggak suka. Iya bisa jadi sih. Aku dulu tuh nggak sebegitunya protes sih, karena aku memang seneng Ultraman ya gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan keeleganan desain pasukan ultranya Ultra Seven, TDF namanya, itu kan wah. Dan cara berubahnya ya walaupun escape, tapi kan ketika dulu aku masih kecil kan aku agak blur mana yang aku tonton dulu. Iya betul. Cuman yang aku inget Seven tuh kan bagus banget cara berubahnya. Taro tuh jelek berubahnya. Iya. Taro gitu doang. Taro. Dan device-nya Taro itu jelek. Iya. Itu jadi banyak hal yang aku ternyata nggak suka sama Taro. Tapi desainnya. Selain desain Ultraman-nya ya. Desainnya gila. Desain sama jurus-jurusnya tuh benar. Emang bagus sih. Melekat ke ingatanku. Iya. Lincah kan Ultraman-nya gitu. Jadi mungkin juga Taro dibikin agak kekanakan karena dia kan masih muda. Betul. Masih muda terus pada satunya paling muda kan dari 6 bersaudara. Ya udah, sebenarnya mereka bukan saudara juga sih, tapi ya udahlah ya. Ya sudah. Ya, mereka bukan saudara. Kan Zombie bukan anaknya. Bukan dong. Iya. Seven juga bukan dong. Iya. Hayato apalagi. Oke. Tapi itulah, Taro itu menarik. Nah, kalau teman-teman yang pengen nonton secara berkala, Ultraman Taro juga sebagaimana Ultraman S dan Seven di-upload di channelnya Suburaya official. Yang jelas jangan ketinggalan karena akan terhapus nanti. Setiap 1 minggu sekali terhapus. Ya, ada sistemnya gitu. Jadi kita memang apa ya? Aku sendiri beberapa kali nonton 80 sih, pas aku nonton ulang tuh yang 80. Jadi ya Suburaya itu menyenangkan buat kita ya. Kenapa kita agak terlihat lebih bersemangat ketika membahas Ultraman karena kita bisa nonton dengan legal dan mudah. Betul. Yang mana Toei tidak bisa seperti itu. Iya. Keseingatku sih jumlah episodenya 53. Standar 53. Standar 50-an. Ya. Ultraman itu masih oke kok. Cosmos memang 60-an. Karena bagaimanapun di mata anak-anak walaupun secara penjualan tidak lebih masif daripada punyanya Toei ya, tapi di mata anak-anak Ultraman itu lebih dekat. Ya. Sekarang masif sih. Ya, karena ada gimmicknya. Karena itulah Shin Ultraman dibikin duluan dibanding Shin Kamen Rider. Betul sih. Secara timeline pengerjaan juga kemunculan juga duluan gitu. Oke, itu aja teman-teman obrolan tentang Ultraman Taro.